Kadang kita bertanya, apakah ini rencana Elohim? Karena kita yang lihat seperempatnya aja. Tidak lihat sampai kita baru menjalani. Baru apa, saudara? Di dalam rumah tangga juga demikian. Kita menjalani. Betul? Apa yang terjadi? Shalom. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita sekalipun dalam lembah kekelaman. Segala penderitaan, segala masalah, semua pasti ada akhirnya. Siapa yang percaya angkat tangan, saudara? Firman Yahweh katakan apa? Bahwa Tuhan mengenal rancangannya. Segala proses apapun dalam hidupmu, akhirnya adalah indah pada waktunya. Nah, pada waktu kita mengalami masalah dan tantangan, waktu mengalami proses itu, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Pada waktu kita ada musibah, pada waktu kita sakit, kadang kita berkata, kapan ini berakhir? Betul? Tapi akhir segala sesuatu, kalau kita dalam Tuhan adalah indah rancangannya. Saya percaya angkat tangan, saudara. Waktu saya mau sekolah Alkitab, saya berpikir satu hal. Bahwa sekolah Alkitab itu adalah sekolah para malaikat. Wong namanya aja sekolah Alkitab, betul? Betul? Bayangan kita adalah sekolah para malaikat. Semua suci, haleluya, haleluya. Betul? Betul? Nah, waktu kita pertama kali bertobat, kadang kita berpikir, kita masuk gereja, semua orang kudus, malaikat semua. Betul? Saya setuju angkat tangan, saudara. Nah, betul? Kan gitu semua. Semua malaikat, gitu. Nah, waktu saya pendaftaran, masuk. Pikirannya saya seperti itu. Begitu saya masuk sekolah Alkitab, hari pertama, sandal hilang. Nah, ingat, kadang kita dalam proses itu bertanya, apa yang kita inginkan tidak sesuai yang kita harapkan. Betul? 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 Itu namanya proses. Karena apa? Karena manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Makanya saya beritahu, segala sesuatu ada akhirnya. Dan apa yang terjadi? Saya ambil keputusan, saya angkat koper, minggat, saudara. Kenapa minggat? Wah, ini sekolahnya, sekolah apa ini? Karena apa? Di situ malaikat dan setan tidak bisa dibedakan, gitu, saudara. Karena semua pada haleluya, gitu, saudara. Betul? Betul? Nah, makanya kalau kita di gereja, jangan melihat orang, tapi lihat Tuhan. Saya setuju angkat tangan, saudara. Karena apa? Kadang teman kita sendiri di gereja, dia pertama kali yang utang ngemplang, kan gitu, saudara. Betul? Kalau kita lihat orang, kita bisa kecewa. Tapi kita lihat Tuhan yang indah pada waktunya. Nah, apa yang terjadi? Saya angkat koper. Udah angkat koper, plus. Tiba-tiba terdengar suara di telinga saya. Kembali kamu ke sekolah. Karena segala sesuatu indah pada waktu. Manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Yahweh melihat jauh ke depan. Apa yang terjadi? Ya udah saya balik lagi. 3 tahun saya sekolah Alkitab. Tiba-tiba rektor panggil saya. Makanya sampai sekarang itu saya tidak ada gelar diploma maupun gelar S1. Tidak ada. Dan dipastikan waktu itu tidak bisa jadi pendeta. Waktu itu guru-guru sekolah Alkitab rapat semua. Dan mengambil keputusan, saya harus lulus. Waktu itu rapat, rektor panggil saya. Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi guru-gurumu sepakat harus diluluskan. Kenapa? Tidak mau ketemu kamu lagi. Karena kalau ketemu kamu lagi,
Kamu lulus sekolah Alkitab, masuk kuliah, mereka ketemu kamu lagi. Jadi mereka sepakat kamu diluluskan dengan satu syarat. Tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena mereka bersepakat, kamu murid paling goblok. Jadi enggak ada gunanya gitu loh. Nanti malah bikin masalah katanya. Udah, jadi kamu akan diluluskan ranking 4. Murid tinggal 4. Nah, ingat. Waktu kita ngalami proses itu sakit. Waktu kita direndahkan, itu sakit. Pada waktu kita tidak dipandang, itu sakit. Betul? Tapi ingat, kita harus lihat bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Siapa yang setuju, saudara? Betul? Semua penderitaan juga ada akhirnya juga. Dan apa yang terjadi? Saya di wisuda, saya senang sekali bisa lulus, saudara. Tapi dikatakan, saya tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Secara manusia, saya dikatakan DN selesai untuk jadi pendeta. Karena syarat untuk menjadi pendeta waktu itu minimal S1 sarjana teologi zaman itu, saudara. Di gereja sidang jemaat, saudara. Dan itu peraturannya itu, saudara. Harus S1. Dan proses lama, saudara. Ya udah, penting lulus. Setingkat SMA. Jadi saya sampai sekarang hanya setingkat apa? Setingkat SMA saja, saudara. Pendalaman Alkitab itu aja, kayak som itu aja, saudara. Waktu wisuda, mama saya tidak ada, papa saya tidak ada, adik, kakak tidak ada semua. Akhirnya saya pulang naik angkot. Sampai rumah, ingat, saudara. Kadang apa yang kita doakan tidak seperti yang kita inginkan terjadi. Betul? Itu yang sering terjadi. Tapi kita harus lihat Tuhan. Begitu saya sampai rumah, ada berita yang harus saya terima kenyataan. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di saat kita mengalami seperti itu, kadang kita berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Kadang dalam hidup kita, kalau kita tiba-tiba mengalami musibah, mengalami tantangan dalam rumah tangga, dalam bisnis, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Elohim? Betul? Betul? Karena kita hanya melihat seperempatnya aja. Tidak lihat sampai kita baru menjalani. Baru apa, saudara? Di dalam rumah tangga juga demikian. Kita menjalani. Betul? Nah, apa yang terjadi? Ya udah. Di saat seperti itu, Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, pada waktu kita bertanya kenapa dan mengapa, itu tidak akan ada jawaban. Yang penting nomor 1 adalah apa? Percaya indah akhirnya. Dan percaya kita lihat Tuhan pasti membela dan menjaga kita. Saya berpikir satu, kalau saya stres, satu keluarga gila, kan gitu. Harus ada yang satu yang bangkit. Engkau boleh jatuh, tapi tidak boleh tergeletak. Engkau harus bangkit. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Harus apa, saudara? Bangkit. Waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada suara. Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Langsung saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Kan gitu, saudara. Yang plastik bekas ya, saudara. Plastik PP. Dan suara Yahweh bicara sama saya.
dengan tanda ini engkau akan menang. Segala sesuatu ada prosesnya. Saya lihat salib ada di langit, saudara. Saya berdoa, berarti saya harus jual plastik. Yang jadi pertanyaan, modali sopo? Modali siapa? Dalam hidup ini, nomor satu adalah bertahan dalam kondisi apa adanya. Apa saudara? Bertahan dalam kondisi apa? Apa adanya. Saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku mau kerja plastik." Mama saya ngomong sama saya, "Daud, kita ini hanya tinggal ada uang 100.000 rupiah." Itu tahun 96. 100.000 rupiah, bukan dolar, rupiah. Ini tak kasihkan untuk kamu. Kalau kamu berhasil, berarti memang Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, itu modal terakhir. 100.000 toh. Yang kedua, saya Mah, aku perlu motor. Saya masih ingat itu motor Poswan Yamaha. Mama saya ngomong gini, "Daud, ini ada motor, bulan depan kita enggak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin." Gitu dah. Udah 100.000, nanggung kredit lagi dah. Tapi ingat, dalam segala apapun terjadi, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Bertahan. Siapa yang setuju, saudara? Apa saudara apa adanya. Seperti saat ini, kita mengalami resesi ekonomi. Bertahan dengan talenta yang ada. Waktu itu, saya beli plastik dapat 1 sak waktu itu. Di toko plastik Kilat di Balong, Solo. Saya tidak ada pengalaman sama sekali dalam bisnis. Taunya dulu adalah sebelum bertobat, Jopo Montro, keris tombak. Waktu bertobat sekolah Alkitab itu pun paling goblok. Dan apa yang terjadi? Sekarang saya mau kerja, gimana melangkahnya? Karena dalam kondisi seperti itu, saya di gereja berdoa, "Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau." Di saat seperti itu, lakukan itu. Aku hanya berharap satu dalam hidup saya. Aku ingin memberikan hidupku yang terbaik untuk Engkau dan untuk negaraku. Doa saya itu tak di gereja. Tiba-tiba terdengar suara. Jangan takut, jangan khawatir. Dengan tanda ini engkau akan menang. Ada salib lagi. Nah, setelah itu saya jualan plastik ke simbok-simbok. Makanya kita harus setia perkara yang kecil. Bertahan apa adanya. Saya waktu itu saudara dikasih. Mama 100.000 itu dapat 25 kilo plastik AD. Kresek hitam. Tak jual ke simbok-simbok itu. Makanya saya suka hidup di pasar. Sampai sekarang. Sehari hanya untung 5.000. Masih nanggung kredit loh saudara. Kreditnya motornya papa saya Poswan itu udah. Saya kelilingan plastik dari omset 25 kilo. Naik 50 kilo. Naik 1 kintal. Dan di dalam berapa tahun jadilah pabrik plastik. Dan saya tidak ada utang bank. Puji Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir. Dan sampai umur saya ini mau 51. Saya tidak pernah utang bank, perorangan, termasuk kredit. Tidak ada. Kenapa? Karena saya pernah mengalami latihan survival. Waktu itu guru saya, waktu saya belum bertobat, guru saya itu seorang veteran perang. Pasukan khusus. Suatu kali dia tanya sama saya, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Saya ngomong,
yang paling saya takuti dalam hidup adalah satu. Lapar. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Betul? Setan saya berani. Lapar gua takut. Betul? 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 Siapa yang cocok angkat tangan saudara? Ngomong sebelahnya, lapar dulu. Itu yang paling kita takutin. Betul? 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 Dia ngomong gini. Apa yang kamu takuti harus kamu hadapi. Dan yang menjadi yang ditakuti itu harus kamu kalahkan. Dan kamu keluar jadi pemenang. Mengalahkan yang ditakuti. 1 minggu, 2 minggu saya dilatih cara menggunakan pisau. Pertarungan pisau. Bertahan untuk menghadapi binatang-binatang. Udah? Dia ngomong. Kamu kan takut lapar toh. Kamu sekarang saya ajak satu tempat. Saya diajak jalan satu tempat setelah latihan. Itu di hutan, saya masih ingat itu. Dan dia memberitahu panduan, ingat petunjuk arah. Kalau kamu bingung untuk ini, kamu cari aliran air. Pasti akan sampai ke ujung sana. Kalau dari atas, air itu ke bawah. Kalau kamu tersesat, kamu cari dulu. Dan setiap kali kamu jalan, kasih tanda. Ingat itu, supaya kamu tidak tersesat, jalan keluar dan jalan masuk. Setiap tanda, itu harus kamu hafalkan benar. Itulah survival. Ini 1 botol air untuk kamu. Ini korek api. Dan ini 1 pisau. Setelah itu ditinggal. Ditinggal di situ 1 bulan. Makanya saya itu sudah ngalami makan tikus. Makan kucing. Makan ular. Makan binatang-binatang. Terus badan compang-camping semua ada 1 bulan. Tidak taunya itu guru saya jarak kira-kira 1 kilo. Itu ngawasi saya terus. Nah, minum apa adanya gini. Dia ngomong gini. Ingat pesan saya. 1 bulan itu saya dibebasin. Ini pelajaran dalam hidup kamu. Kalau kamu lolos dari hutan ini. Kamu di kota pasti bisa hidup dan lolos. Ingat, selama ada tikus, kamu bisa hidup. Gitu dah. Ada makan tikus. Makanya saya lihat tikus, wah pasti ada tikus, masih apa dah? Ya benar, bertahan. Dan apa yang terjadi? Soal pabrik plastik selesai. Makanya saya itu dalam hidup saya tidak berani khotbah masalah rumah tangga. Maupun konseling rumah tangga, apalagi pacaran. Kenapa? Karena saya itu bukan orang romantis. Tiba-tiba ada panggilan negara. Saya baru menikah. Itu tahun 2004. Baru menikah seminggu 2 minggu. Langsung dipanggil. Untuk ngawal presiden. Pabrik plastik ditinggal saudara. Tinggal untuk mengabdi pada negara. Apa yang terjadi? Ya itu termasuk Tuhan itu baik, jadi sakti benar. Hanya bertemu seminggu 2 minggu jadi lahir anak saya yang pertama itu. Langsung bus jauh. Makanya istri saya itu orang hebat saudara. Belum tentu wanita zaman sekarang bisa kuat. Saudara. Kenapa? Begitu saya tugas negara, pleng jalan. Dijemput pasukan khusus jalan. Dan istri saya itu tidak tahu apa pekerjaan saya. Karena itu semua senyap dan rahasia adalah. Karena saya dulu sebagai informan untuk presiden, saudara. Dan untuk ngawal presiden, secara rahasia adalah. Jadi istri saya itu wanita hebat. Dia tidak tahu siapa sebenarnya suaminya. Tinggal, pleng, 1 bulan. Dan hanya boleh pulang sekali tok. Dan dikasih waktu 3 jam untuk bertemu istri. Makanya istri saya ngomong, saya menikah 20 tahun. Tapi rasa punya suami baru 3 tahun. Pergi, pergi. Nggak tahu suaminya gimana. Makanya istri saya ngomong, satu hal yang aku tidak mau dan tidak saya perbolehkan untuk anak saya. Dia bilang gitu. Yaitu menggantikan kamu jadi pengawal presiden. Saya belum siap,
Sewaktu-waktu terima bendera merah putih kita. Gitu. Nah, enggak siap gitu. Ya udah. Itu 5 tahun. Saudara. Makanya saya itu sama istri itu agak jauh. Makanya kalau ada yang konseling rumah tangga sama saya bingung. Saudara. Kenapa? Wong saya aja perlu dibina. Baru belajar. Nah, 5 tahun. Awal presiden itu 5 tahun. Saudara. 5 tahun. Istri saya tidak tahu siapa suaminya sebenarnya. Tidak tahu. Suatu kali Ibu Presiden, Ibu Ani Yudhoyono ngomong gini. Sama Edi Wibowo. Itu kasihan istrinya. Dia tidak tahu siapa suaminya sebenarnya. Supaya istrinya tidak bingung. Panggil ke sini. Panggil. Masih ingat itu. Panggil. Istri saya dan anak saya pertama. Langsung ke Cikias. Waktu itu dia bingung kenapa ada pangser-pangser penjagaan ketat. Kok semua yang ketemu suaminya gini semua adalah. Kan bingung dah, ini siapa gitu loh. Suaminya itu siapa? Karena taunya, istri saya itu taunya itu suaminya adalah seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan. Tidak tahu tugasnya apa kan gitu dah. Taunya karena pelayanan terlalu sibuk pulang sebulan sekali gitu dah. Makanya istri saya orang hebat. Setelah itu dipanggil ke Cikias. Ditanya gini. Ibu saya mau tanya. Tahu enggak suamimu itu siapa? Ya hamba Tuhan. Pelayanan ke gereja. Kan itu dah. Tapi pulangnya kok sebulan sekali itu loh. Itu pun 3 jam. Yang nganter pasukan khusus semua gitu loh. Nah setelah itu dikasih tahu gini. Ibu pernah dengar pasukan siluman? Pasukan pengaman presiden, pasukan bayangan. Ada 1 pas pampres, 2 pasukan siluman. Langsung di bawah presiden. Pasukan pengawal rahasia. Pernah dengar ibu? Tahu. Salah satunya itu suamimu. Langsung dia kaget. Jadi suami saya pengawal presiden. Iya. Lah selama ini khotbahnya kemana? Ya terserah dia khotbahnya kemana. Langsung kaget. Kaget gini. Nah sekarang ibu bisa ketemu keluarga presiden. Kalau suami ibu bukan pengawal presiden, apa bisa masuk ke rumah sini? Sembarangan, bolak-balik gini. Karena dia pernah pengawal. Baru istri saya tahu. Oh, tapi ibu tenang. Suami ibu tidak selingkuh. Kenapa? Lihat pasukannya, laki semua. Dan tenang, tidak ada yang homo. Wah laki semua, Dara. Wah kemana-mana kita laki semua, Dara. Karena dulu kan tim Evan, tim pendahulu. Jadi sebelum presiden ke lokasi, saya itu tim khusus. Maksimal 2 orang, jalan. Teng, naik motor, Dara. Nyusup, Dara. Pendataan, pemetaan, lihat pengamanan gitu dah. Itu 10 tahun. Ini jadi pertanyaan satu. Kadang Tuhan membawa kita di tempat yang tidak yang kita pikirkan. Bayangkan saya sekolah Alkitab kan tidak ada diajar bidang pengamanan. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil ke situ. Nah dalam hidup kita juga seperti itu. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selama hidup,
Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this
you.